Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Syahbana dari Stikes Banyuwangi Prodi D3 Keperawatan. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang rencana pembelajaran semester. Saya mengampu mata kuliah keperawatan komunitas. Untuk keperawatan komunitas ini bobotnya adalah 2 SKS dan di semester 6. Untuk capaian pembelajaran keperawatan komunitas ini adalah 1. Mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua adalah mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui tim. Capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPMK, di sini kami menerangkan bahwa mahasiswa mampu memahami asuhan keperawatan komunitas menggunakan pendekatan proses keperawatan, kemudian melaksanakan komunikasi terapeutik pada tahap asuhan keperawatan dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan klien melalui kerja tim. Kemudian dalam hal kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran, nah di sini kami menerangkan bahwa 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar keperawatan komunitas. Yang kedua, mampu menjelaskan etika dan nilai keperawatan komunitas. Yang ketiga, mampu menjelaskan paradigma keperawatan komunitas. Kemudian mampu menjelaskan peran dan fungsi keperawatan komunitas. Kemudian yang ketiga adalah mampu menentukan promosi kesehatan mulai dari rencana keperawatan, penyuluhan kesehatan, media penyuluhan kesehatan pada individu, keluarga, kelompok sebagai proteksi kesehatan. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya mampu memproses pengkajian keperawatan komunitas. Kemudian mampu menentukan diagnosis keperawatan komunitas. Kemudian mampu menentukan perencanaan asuhan keperawatan komunitas. Kemudian mampu menentukan evaluasi asuhan keperawatan komunitas. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan dokumentasi keperawatan komunitas. Nah, dalam deskripsi mata kuliah di sini adalah mata kuliah keperawatan komunitas ini nanti menjelaskan tentang konsep dasar keperawatan komunitas, etika serta paradigma dalam praktek keperawatan komunitas, kemudian mampu mempelajari pembelajaran peran dan fungsi perawat komunitas dalam meningkatkan kesehatan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat yang diterapkan dalam asuhan keperawatan melalui strategi promosi kesehatan, mulai dari perencanaan penyuluhan, penggunaan media edukasi, kemudian hingga pendekatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Daftar pustaka yang kami sarankan di sini dalam keperawatan ini, dalam rencana pembelajaran RPS ini adalah ada pustaka utama yaitu Allender and Study Baby Community Health Nursing, kemudian Clark MG, kemudian Erwin dan Houghton, kemudian Han dan Helfer. Kemudian pustaka tambahan di sini kami menyebutkan kami menuliskan ada buku ajar keperawatan komunitas. Nah, kemudian yang kedua adalah buku Ratnawati Emilia. Nah, di sini bisa dijadikan sebagai pustaka tambahan. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kami menggunakan beberapa metode, yaitu metode tentang metode kuliah, yaitu menggunakan metode ceramah. Kemudian tugas yang kami berikan adalah tugas baca dan menyusun rangkuman. Kemudian dalam hal kriteria penilaian dan teknik, nah di sini menggunakan rubrik. Nah, kami menggunakan rubrik penilaian dan tekniknya dalam mengevaluasi adalah tes tulis. Nanti di sini kami komposisikan yaitu UTS 30%, UAS 60%, dan tugas 10%.
Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mampu memahami asuhan keperawatan komunitas menggunakan pendekatan proses keperawatan, melaksanakan komunikasi terapeutik pada tahapan asuhan, dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan komunitas melalui kerja tim. Bentuk pembelajaran dalam hal ini kami menggunakan kuliah, kemudian tugasnya adalah menggunakan tugas baca dan menulis rangkuman konsep dasar keperawatan komunitas. Itu yang bisa kami sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan dalam pembelajaran mahasiswa bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Berikut kami berikan video kami dalam pelaksanaan pembelajaran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oke. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan, teman-teman. Jadi perkuliahan ini terkait dengan keperawatan komunitas ya. Keperawatan komunitas ini di semester akhir kita tahu bahwa Anda kan sudah semester akhir nih. Sudah belajar tentang beberapa keperawatan-keperawatan, baik keperawatan komunitas ini, kemudian keperawatan medical bedah, maternitas, nanti keperawatan gerontik, sama keperawatan keluarga. Nah, dalam hal ini, kita fokus ingin mempelajari tentang keperawatan komunitas. Nah, sebelum kita mendalami ilmu tentang keperawatan komunitas, kita ingin mencoba mengulang ya, bahwa apa sih Pak yang dimaksud dengan keperawatan itu? Nah, di sini dijelaskan. Nah, keperawatan ini teman-teman, kita tahu bahwa sudah menjadi bagian dari definisi yang kita yakini bersama bahwa keperawatan ini adalah memberikan pelayanan kesehatan dasar, ya. Apa yang kita berikan? Nah, kita ingin memberikan pelayanan secara holistik. Nah, holistik itu apa Pak Ali? Kita memberikan, menyehatkan secara fisik, ya, bio, psiko, sosio, dan spiritual. Ini yang menjadi bagian yang istilahnya yang bagian penting yang nantinya kita ingin memberikan sebuah pelayanan kesehatan dasar. Nah, dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar ini, teman-teman, tentunya kita tidak serta-merta langsung memberikan pelayanan. Kita diberi yang namanya pembekalan ilmu ya. Ilmu di sini tentunya adalah ilmu keperawatan. Nah, karena kita yang berikan keperawatan ini adalah manusia, kita harus punya yang namanya etika ya. Etika kepada manusia. Dan norma-norma itu yang menjadi hal yang penting ya. Nantinya bisa kita jadikan modal dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah, masuk ke keperawatan komunitas. Nah, apa sih Pak capaian pembelajaran dalam keperawatan komunitas? Nah, nanti kita mengulik-ngulik ya, atau mencari definisi yang sesuai yang bisa kita yakini tentang keperawatan komunitas ini, mulai dari definisi keperawatan komunitas, tujuan keperawatan komunitas, prinsip-prinsip keperawatan komunitas dan sasaran keperawatan komunitas, strategi apa yang digunakan untuk melaksanakan keperawatan komunitas. Dan yang paling akhir adalah perbedaan. Nah, perbedaan keperawatan komunitas ini dengan keperawatan yang lain itu apa? Nah, itu nanti kita sepil satu persatu. Oke. Nah, definisi keperawatan komunitas. Nah, teman-teman, kita harus tahu dulu apa sih itu Pak yang dimaksud dengan komunitas kan gitu ya. Jangan-jangan komunitas itu sekelompok orang itu aja disebut komunitas kan gitu ya. Nah, kita ingin mencoba lebih dalam
Apa sih Pak komunitas itu? Nah, saya ingin bertanya sama teman-teman nih. Menurut teman-teman yang dimaksud dengan komunitas itu apa? Kumpulan orang banyak. Nah, ada lagi? Sama Pak. Nah, kalau kita pelajari dalam ilmu biologi gitu ya, karena yang namanya individuan gitu ya, habis itu masuk ke komunitasnya, kumpulan yang lebih banyak lagi, community yang lebih luar lagi, komunitas sampai membentuk ekosistem. Nah, kita di sini mencoba untuk mempelajari yang namanya komunitas secara ya menurut WHO katakanlah. Nah, WHO menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan komunitas adalah sekelompok orang yang tinggal bersama dalam satu lokasi, saling berinteraksi, memiliki tujuan, karakteristik, dan dibatasi oleh wilayah. Jadi ada data geografisnya ya. Nah, saya tanya teman-teman, misalkan Anda berpikir tentang mahasiswa ya, kelompok mahasiswa, itu apakah termasuk dalam komunitas? Masuk ya? Masuk. Kemudian ada beberapa orang tua nih, komunitas hipertensi contohnya gitu ya, berkumpul di suatu tempat, kemudian membentuk struktur organisasi, termasuk komunitas? Termasuk. Jadi cakupannya adalah luas komunitas ini. Oke. Kemudian keperawatan komunitas ini teman-teman. Nah, bidangnya ini apa saja Pak? Nah, kalau kita lihat di sini ya, mulai dari keperawatan yang sifatnya ini individu teman-teman ya, individu, kemudian kelompok, nah kemudian masyarakat. Nah, jadi ilmu komunitas ini ya, kalau kita ingin paham tentang ilmu komunitas, karena ini di semester akhir, nah kita harus mempelajari dulu keperawatan individu dulu. Kemudian kita mempelajari yang namanya keperawatan maternitas. Nah, karena kan di komunitas kan banyak nih, ada ibu hamil gitu ya. Kemudian di masyarakat itu juga ada yang namanya anak-anak gitu ya. Kita juga mempelajari keperawatan anak. Nah, kemudian di situ ada juga yang sepuh-sepuh katakanlah, yang tua-tua. Ada yang namanya gerontik. Nah, ada komunitas lansia. Jadi cakupannya luas. Nah, oleh karena itu, orang yang mempelajari ilmu komunitas, dia harus paham tentang yang namanya keperawatan individu. Ya, keperawatan komunitas ini memang harus benar-benar detail, saudara. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk misalkan semester 1 dapat keperawatan komunitas. Nah, kan jadi bingung, apa ini Pak? Harus bagaimana ini Pak? Nah, gitu ya. Oke. Kemudian keperawatan komunitas ini adalah tujuan akhirnya adalah meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal. Nah, ini tujuan akhirnya itu lagi-lagi di sini meningkatkan kebutuhan, meningkatkan bagaimana masyarakat itu bisa sehat. Nah, ingat sehat itu komponennya adalah fisiko, sosio, dan kultural dan spiritual. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Tujuan keperawatan komunitas. Nah, ini ada istilah tujuan ini ada dua, teman-teman. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus atau spesifik ya. Tujuan umumnya apa Pak Ali? Nah, tujuan umumnya ini artinya di sini adalah direct ya, tujuan langsungnya. Kalau Anda lihat di di keperawatan komunitas ini, nanti dia tidak hanya melayani komunitasnya saja, tapi langsung ke masyarakat satu persatu ya. Seperti Anda melakukan keperawatan individu. Ada pengkajian di situ, kemudian ada diagnosis keperawatan, ada perencanaan kan gitu ya. Sampai ke implementasi. Nah, tujuan spesifiknya apa Pak Ali? Nah, tujuan spesifiknya, nah, karena ini keperawatan ini adalah sifatnya ini adalah
sama seperti ilmu yang apa namanya umum, keperawatan umum. Nah, keperawatan itu dalam melakukan asuhan keperawatannya mulai dari satu, Kajian. dua, Diagnosa. tiga, perencanaan, selanjutnya adalah implementasi, lanjut. Evaluasi. Nah, pemahaman itu kita bawa ke dalam komunitas. Nah, misalkan dalam komunitas nih, saya ambil di sini komunitas mahasiswa nih. Saya kepingin memberikan asuhan keperawatan komunitas pada mahasiswa. Secara spesifik, saya mau ngapain nih, misalkan gitu ya. Sama, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah kesehatan. Ini adalah poin Kajian. kita identifikasi satu persatu. Apa sih Pak masalahnya di situ? Nah, kemudian yang kedua adalah menetapkan masalah. Nah, di sini menetapkan masalah ini adalah betul diagnosa. Kalau orang keperawatan membahasakannya adalah diagnosis. Nah, gitu ya. Diagnosis Perawatan. Nah, seperti itu. Selanjutnya merumuskan dan memecahkan masalah. Ya, Pak Ali, kita merumuskan ini Pak Ali tentang rencana yang akan kita lakukan ya, sesuai dengan diagnosis. Betul. Kemudian yang terakhir adalah Evaluasi. Nah, dari sisi ini kan sama ya teman-teman ya. Nah, bahwasanya keperawatan komunitas ini secara spesifiknya boleh jadi ya sama seperti keperawatan yang lain, tapi secara umum bisa kita bawa ketarik ke komunitas. Nah, paham ya? Paham. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada gambaran? Oke, silakan. Oke, Pak Ali, apa sih Pak perbedaan keperawatan komunitas dengan individu? Misalkan gini saudara, keperawatan komunitas itu sifatnya adalah bagaimana kita bisa merubah perilaku masyarakat yang ada di komunitas tersebut. Yang awalnya dia itu maladaptif menjadi adaptif. Nah, contohnya gini, di situ perilakunya banyak orang yang menggunakan garam yang tidak beriodium katakanlah ya. Kan dampaknya kan bisa gondok. Nah, peran keperawatan komunitas itu adalah dia memberikan sebuah implementasi yang nantinya bisa merubah perilaku. Nah, perilaku yang bisa adaptif. Nah, Pak, kalau keperawatan individu gimana Pak? Nah, kalau keperawatan individu teman-teman itu sifatnya adalah kuratif ya. Misalkan di rumah sakit nih, nah rumah sakit ya, kan di situ kan banyak ini apa namanya orang yang sakit nih. Kan kita di situ fokusnya bagaimana orang ini bisa diobati semaksimal mungkin, bisa cepat pulang atau pulih gitu ya. Nah, kalau di komunitas enggak saudara, kita merubah perilaku di situ. PR-nya lebih besar lagi. Nah, merubah perilaku membutuhkan waktu yang sangat panjang. Di situ ada pengetahuannya dulu harus dirubah. Kemudian mindsetnya dirubah. Sampai kebiasaannya dirubah. Sampai membentuk perilaku kecil-kecilan. Sampai membentuk yang namanya kepribadiannya. Nah, sampai sini paham ya? Oke. Kita lanjutkan kembali. Prinsip keperawatan komunitas. Nah, prinsipnya apa Pak Ali di sini Pak Ali? Nah, kalau kita lihat di sini, klien adalah populasi. Kalau keperawatan individu teman-teman, Anda merawat pasien kan satu nih, satu klien. Nah itu adalah pasien Anda. Tapi kalau keperawatan komunitas, pasien Anda kan banyak nih. Ya. Lebih dari satu orang di situ. Kira-kira lebih berat apa lebih ringan itu? Lebih berat. Lebih berat saudara. Artinya tanggung jawabnya lebih besar. Prioritas. Nah, yang kelima adalah menggunakan sumber daya komunitas. Nah, ingat masing-masing dari komunitas. Nah, memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Di situ ada yang ahli dalam hal tertentu. Nah, komunitas itu
bisa membaca situasi itu, kita gunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, contohnya nih yang paling sederhana adalah di masyarakat kampung A atau kampung Donosuko contohnya ya. Kampung Donosuko di situ banyak bambunya contohnya. Banyak bambu. Bambu tahu ya? Oke, bambu ya. Nah, ternyata di situ masyarakatnya membuang sampah sembarangan. Nah, mikir nih, gimana nih? Nah, akhirnya di situ kita mengoptimalkan tempat yang ada di situ ya. Fokusnya adalah menggunakan sumber daya komunitas di situ. Dia di situ banyak bambu, dibuatlah yang namanya tempat pembuangan sampah menggunakan bambu. Nah, potensi seperti itu harus dibaca oleh keperawatan komunitas. Jangan memaksakan diri, Pak. Saya akan buat di situ, Pak, TPA seperti ini, Pak, seperti ini. Komunitasnya tidak nah, ujung-ujungnya gagal. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Yang terakhir adalah kolaborasi dengan profesi lain, sama dengan mitra tadi ya. Tidak boleh dilakukan sendirian. Nah, pengkajian sendiri, implementasi sendiri, nah, pulang sendiri. Akhirnya kan bisa gagal. Oke, kita lanjutkan. Sasaran keperawatan komunitas. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin? Oke, silakan. Keperawatan komunitas apakah bisa dilakukan di panti jompo? Nah, keperawatan komunitas apakah bisa dilakukan di panti jompo, Pak Ali? Jawabannya adalah bisa. Ingat, definisi dari komunitas itu sendiri adalah sekelompok masyarakat terstruktur, terwilayah di situ memiliki tujuan yang sama. Bisa, saudara. Nah, bisa kita jadikan untuk sasaran keperawatan komunitas. Sasarannya ini adalah yang resikonya tinggi. Masyarakat yang resikonya tinggi. Pak, resiko tinggi apa nih Pak Ali? Kesehatan. Nah, contohnya di situ masyarakatnya mengalami peningkatan kematian ibu hamil. Nah, itu harus disasar, saudara. Nah, diprioritaskan. Nah, cakupannya lebih luas lagi. Yang kedua adalah masyarakat di daerah endemis atau penyakit menular. Nah, ingat pada zaman COVID dulu? Nah, kan di kotak-kotak ya. Sampai kita nggak boleh keluar beberapa hari kan gitu ya. Sampai kita nggak boleh masuk mall gitu ya. Nah, itu adalah upaya, lagi-lagi adalah upaya untuk yang namanya agar tidak terjadi memburuknya kesehatan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Bagaimana peran perawat komunitas dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan pada masyarakat? Nah, ini ya. Bagaimana peran keperawatan komunitas dalam mengidentifikasi kesehatan masyarakat di situ? Nah, yang pertama, saudara, untuk mencapai implementasi yang tepat, saya ulangi lagi ya, untuk mencapai implementasi yang tepat, kita harus tahu dulu permasalahannya yang tepat. Maka kunci dari sebuah implementasi adalah pengkajian yang holistik, yang spesifik, yang tepat. Nah, ujung-ujungnya apa? Nah, ketepatan data yang nanti Anda ambil di situ, saudara, nah, bisa mempengaruhi implementasi Anda. Ternyata di situ masyarakatnya BAB sembarangan contohnya. Anda di situ implementasinya hiperten. Nah, kan nggak nyambung kan ya? Nah, ternyata nggak nyambung. Kenapa kok nggak berubah BAB sembarangan? Ternyata implementasinya Anda adalah hipertensi. Nah, itu yang harus kita waspadai. Jadi ketepatan dalam melakukan pengkajian menjadi hal yang prioritas. Nah, oke, kita lanjutkan. Terakhir, saudara, Pak, strategi apa yang bisa digunakan untuk melakukan keperawatan komunitas? Nah, yang pertama adalah proses kelompok. Nah, proses kelompok paling.
Kalau kita ingin merubah suatu komunitas tersebut di lingkungan masyarakat tersebut, kita harus membuat yang namanya kelompok. Nah, ini namanya aja komunitas, saudara. Ya, kita nggak bisa melakukan intervensi sendiri tanpa pembentukan kelompok. Contoh yang real yang ada di masyarakat adalah adanya kader. Tahu ya kader ya? Nah, kader ya. Kader itu fungsinya adalah proses kelompok, saudara. Kelompok-kelompok yang bisa kita gunakan untuk bisa mengimplementasikan ya sesuai masalah kesehatan di situ melalui kader. Nah, idenya ada, nanti kader kita berikan fasilitas untuk bisa mempengaruhi kelompok. Nah, yang pertama adalah proses kelompok. Yang kedua adalah pendidikan kesehatan. Nah, ingat pendidikan kesehatan ini, nah, menjadi poin penting untuk merubah yang namanya mindset masyarakat. Nah, Pak Ali, saya sudah memberikan implementasi sama masyarakat, Pak Ali. Kok nggak berubah-berubah? Ingat, dalam merubah perilaku butuh waktu. Nggak bisa kita ukur satu hari misalkan, Pak, saya ingin merubah masyarakat di situ perilaku BAB di sungai, katakanlah. Saya implementasi satu hari, Ibu, Bapak, nggak boleh BAB di sungai menyebabkan ini dan itu, bla bla bla. Satu hari kemudian dievaluasi berubah? Tidak. Butuh waktu 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Butuh waktu. Dan waktu inilah yang menjadi konsistensi kita. Apa kita mau merubah masyarakat tersebut atau enggak? Nah, kalau perawatnya nggak berubah, masyarakatnya nggak berubah gara-gara perawatnya, nanti kita yang jadi sasaran. Nah, sampai saat ini, misalkan kita memberikan informasi kepada masyarakat, ingat ya, dalam memberikan edukasi ke masyarakat, nah, walaupun kita ngomong satu kali dalam implementasi, saudara, itu terekam dalam otaknya, walaupun 0,0001%, nah, dia itu menyerap kan. Nah, Bu, nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah, walaupun yang keserap 0,001%, nah dia bisa menangkap. Nah, intinya ada, oh iya ya, tidak Bu, boleh. Oh iya ya. Nah, lama-kelamaan ada tumbuh yang namanya kesadaran itulah yang mahal, saudara, bagi masyarakat itu. Kalau masyarakat itu sudah sadar, berarti implementasi Anda sudah berhasil. Nah, selanjutnya adalah kerjasama. Nah, lagi-lagi kerjasama. Nggak bisa kita melakukan implementasi sendirian. Mau pengajian sendiri, implementasi sendiri, ngevaluasi sendiri. Jangan-jangan kita nggak punya teman kan gitu ya. Nah, padahal teman kita, mitra kita banyak. Nah, lihat dari strateginya ya, strategi dalam melakukan keperawatan komunitas ada berapa strategi itu? Ada 4. Yang pertama, proses kelompok. Oke. Yang kedua, pendidikan kesehatan. Yang ketiga, yang keempat, itu ya. Oke, teman-teman, cukup sekian ya, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Dan bisa memberikan insight baru kepada Anda semua ya. Tetap belajar, tetap berkembang, dan tetap bersikap intelektual. Oke. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah video yang bisa kami sampaikan untuk pembelajaran mata kuliah keperawatan komunitas ya, tentang konsep dasar keperawatan komunitas. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, mahasiswa, dan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.